Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika mengenai sudut berelasi secara cepat. Mari kita ulangi lagi pada sudut yang berelasi. Dalam sudut berelasi, menghitung besar sudutnya adalah dihitung dari sumbu X positif. Kalau sudutnya positif berarti melawan arah jarum jam, berarti ke kiri. Positif. Sedangkan kalau searah jarum jam ke kanan itu berarti sudut negatif. Sekali lagi patokannya dihitung dari sumbu X positif. Oke. Kuadran 1 itu terletak antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 terletak sudutnya adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 itu nilai sudut antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 sekali lagi antara 270 sampai 360 derajat. Terus yang kedua adalah penulisannya. Karena itu dinyatakan dengan sudut berelasi, maka semuanya bisa dinyatakan dengan sudut lancipnya, alias sudut alfa. Kita nyatakan sudut alfa adalah sudut lancipnya. Sehingga nanti di kuadran 2, kamu nyatakan dengan 180 min alfa. Sedangkan kuadran 3, kau nyatakan dengan 180 plus alfa. Sedangkan kuadran 4, 360 min alfa. Jadi diingat-ingat, yang pertama itu pakai sumbu mendatar. Berarti patokannya adalah 0 atau 360 derajat dan 180 derajat. Jadi diapakan dari keduanya. Oke. Terus dilanjut. Terus nilai yang positif adalah kalau kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 adalah sinus saja yang positif, sedangkan kuadran 3 adalah tangan saja. Dan kuadran 4 kosinus dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, mari ingat-ingat all sin tan cos. Kalau mau dibalik berarti tan sin all. Oke, dilanjut ya. Jadi diingat-ingat, selain yang disebutkan ini berarti nilainya negatif. Mari kita kasih contoh. 1. Sin 300 derajat. Maka menganalisanya 300 derajat berarti terletak di mana? Antara 270 sampai 360, berarti terletak di kuadran 4. Kuadran 4 berarti kamu nilai sinusnya adalah negatif, berarti tambahkan negatif. Terus sin, tuliskan sin, sedangkan alfanya berapa? Ya tinggal diselisihkan dengan 360. Berarti 360 dikurangi 300 berapa? 60 derajat. Jadi min sin 60 derajat. Kalau kamu ingin mendapatkan yang lengkap, dipelajari di materi sudut berelasi dengan sudut mendatar. Ya, jadi ini dilanjutkan. Berarti min sin 60. Berarti tinggal mengganti sin 60-nya. Kemarin sudah belajar. Minnya ini tetap min, sin 60-nya kau ganti menjadi berapa? Akar 3/2. Berarti nilai sin 300 itu sama saja dengan min akar 3/2 atau min setengah akar 3 ya. Contoh yang kedua, misalnya cos 240. Sekali lagi analisa dulu. 240 di kuadran mana letaknya? Cek. 240 itu antara 180 sampai 270. Berarti di kuadran berapa? 3. Oke. Kalau kuadran 3 berarti nilai cosnya, ingat kotansialnya, berarti nilainya negatif. Berarti tambahin negatif cos. Nah, berapa alfanya? Ya disimpangkan dengan selisihnya dengan 180. Berarti berapa? 240 sama 180, 60. Ya, berarti tinggal menghitung. Ini jadi sudut lancipnya adalah 60. Tinggal ditulis ini min ikut min, cos 60-nya berapa? Oke, setengah. Jadi nilai cos 240 itu sama saja min setengah. Bisa dipahami? Lanjut contoh yang lainnya. Nomor 3. Tan 210. 210 analisa lagi di kuadran berapa? Kuadran 3. Karena terletak antara 180 sampai 270. Kemudian alfanya bagaimana? Ya berarti ini positif ya. Kotansialnya dipakai lagi. Tan di kuadran 3 berarti positif. Berarti kita tidak perlu menambahkan negatif. Positif tidak perlu ditulis. Sedangkan alfanya berapa? Ya disimpangkan dengan 180. Berapa selisihnya antara 210 sama 180? 30. Sehingga kita tinggal menghitung tangan 30 sudah harus kau hafalkan kan?
ya berarti 1/3. Oke, berarti nilai tangan 210 itu sama saja 1/3. Contoh yang lainnya, sin 120 derajat. Sekali lagi 120 ada di kuadran berapa nak? 2. Oke, kuadran 2 potensialnya dipakai lagi berarti positif apa negatif? Positif. Kalau positif berarti langsung positif, langsung tulis sinus saja, tidak perlu ditambahi tanda. Sedangkan nilainya berapa selisihnya dengan 180? Ya, 180 dikurangi 120, 60. Berarti sin 120 itu sama saja dengan sin 60. Berapa nak? Akar 3/2. Oke, saya kira hafalannya memang harus diperhatikan. Contoh yang lainnya, tan 225, sekali lagi 225 terletak di mana? Dilihat lagi, 225 adalah terletak di kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3 berarti nilai tangannya positif. Terusan alfanya bagaimana? Selisihkan dengan 180. Jadi kalau kuadran 2 sama kuadran 3 selisihkan dengan 180 sehingga nilainya tan 45 alias berapa? 1. Jadi nggak usah nambahin min kalau memang tidak ada minnya. Yang terakhir contohnya cos 180. 180 itu berarti bisa kuadran 2, bisa kuadran 3. Cek. Kuadran 2, kuadran 3, maka nilai cosnya negatif karena hanya sin tan yang positif. Jadi tinggal nambahin min cos. Alfanya berapa? Ya kalau nggak ada selisihnya berarti cos 0. Min cos 0 itu berapa? Cos 0 min 1. Bisa dipahami?